Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ahmad, NIM 2002 01602006 dari kelas A, Program Studi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, akan membawakan materi tentang klasifikasi dan fungsi alat berat. Yang pertama yaitu definisi alat berat itu sendiri. Alat berat konstruksi dalam ilmu teknik sipil ini diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Pekerjaan yang akan sangat terbantu dengan adanya alat ini di proyek konstruksi atau pembangunan. Secara umum, nama alat berat merupakan sebuah mesin yang memiliki ukuran sangat besar dengan desain khusus untuk melakukan suatu fungsi atau pekerjaan konstruksi. B. Operasional alat berat. Untuk klasifikasi pada operasional alat berat terbagi menjadi dua alat, yakni 1. Alat statis. Bagi jenis alat berat dengan operasional secara statis ini biasanya digunakan pada beberapa alat, mulai dari scissor plane, basin plane, hingga tower crane. Pada tower crane sendiri banyak yang menggunakan model operasional seperti ini, mulai dari kren kolom putar, kren gelegar, kren kabel, kren portal, kren putar, mobil kren, dan kren menara, yang mana berguna untuk memindahkan sebuah tanah atau bahan material lainnya dalam jumlah yang banyak dan berat, sering digunakan pada proyek-proyek pembangunan sipil. 2. Alat penggerak. Untuk alat berat yang menggunakan sebuah penggerak ini merupakan bagian dari sebuah mesin yang berguna untuk melanjutkan hasil tenaga dari mesin agar alatnya dapat dikerjakan. Umumnya, alat dengan penggerak ini berbentuk roda kelabang atau trowel. Biasanya, alat yang termasuk dalam kategori atau karakteristik ini adalah trowel crane. C. Klasifikasi berdasarkan fungsi alat berat. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi atas 7 fungsi dasar. Yang pertama yaitu alat pengolahan lahan. Jika pada tanah masih terdapat semak atau pepohonan, maka pendahuluan lahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan doser. Bagi pengangkatan lapisan tanah sangat atas, dapat dipakai scraper. Sedangkan guna pembentukan permukaan agar rata, di samping doser dapat dipakai juga motor grader. 2. Alat penggali. Jenis perangkat ini dikenal pun dengan istilah ekskavator. Fungsi dari perangkat ini ialah untuk menggali, laksana dalam kegiatan pembuatan basement atau saluran. Beberapa perangkat berat dipakai untuk mencari tanah dan batuan. Yang tergolong dalam kelompok ini ialah front shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. Yang ketiga ialah alat pengangkut. Material pengangkutan material dapat dipecah menjadi pengangkutan horizontal maupun vertikal. Truk dan wagon tergolong dalam perangkat pengangkutan horizontal, sebab material yang diangkutnya hanya dialihkan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan crane tergolong di dalam kelompok alat pengangkut vertikal. Material yang dibawa crane dialihkan secara vertikal dari satu ketinggian ke ketinggian yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu alat pemindahan material. Yang merupakan tergolong dalam kelompok ini ialah alat yang sering kali tidak digunakan sebagai perangkat transportasi, tetapi dipakai untuk memindahkan material dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Loader dan dozer ialah alat pemindahan material. Yang kelima yaitu alat pemadatan. Pada kegiatan penimbunan lahan, seringkali setelah dilaksanakan penimbunan,
maka lahan itu perlu dilaksanakan pemadatan. Hal ini dilaksanakan untuk menemukan permukaan yang rata dan padat. Pemadatan juga dilaksanakan untuk penciptaan jalan, baik tersebut jalan tanah dan jalan dengan pengerasan elastis maupun pengerasan kaku. Yang tergolong sebagai perangkat pemadatan ialah tamping roller, pneumatik tire roller, kompaktor, dan lain-lain. 6. Alat pemproses material. Alat ini digunakan untuk mengelola batuan dan mineral alam menjadi suatu format dan ukuran yang diinginkan. Yang tergolong dalam perangkat ini ialah crusher, alat yang bisa mencampur material untuk penciptaan beton maupun aspal dikategorikan ke dalam perangkat pemproses material laksana concrete batch plant and explain mixing plant. Yang ketujuh yaitu alat penempatan akhir material. Alat digolongkan pada kelompok ini karena fungsinya yaitu guna menempatkan material pada tempat yang sudah ditentukan. Di lokasi atau tempat ini, material disebarkan secara merata dan dipadatkan, cocok dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang tergolong dalam kelompok ini ialah concrete spreader, S-plane paver, motor grader, dan perangkat pemadatan. Contoh-contoh alat berat ialah 1. Eskavator seperti yang dilihat pada gambar di bawah, 2. Bulldozer, 3. Truk loader, 4. Hose crane, yang kelima motor grader, yang keenam concrete basin plant, yang ketujuh pneumatic tire roller, yang kedelapan yaitu asphalt finisher. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.